Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, pendekatan kualitatif, observasi, dan wawancara. Sebelum saya mulai, saya buka dengan pantun dulu. Jalan-jalan ke kota Surabaya. Jangan lupa Cakep. beli kain sutra. Manajemen risiko, tugas besar kita. Semangat kerja, sukses bersama. Asik. Jadi, Asik. perkenalkan, saya Ahmad Fauzi, NRP 82. Lalu rekan saya, Sylvia Ayu, NRP 56. Ada Abdul Ghafur, NRP 59. Ada Gali Rapsdanjani, NRP 55. Aisyah Dwi, NRP 61. Monica Juniarti, NRP 68. Dan Yogi Dwi, NRP 78. Next. Baik, yang pertama saya akan bahas dari latar belakang, tujuan, dan waktunya. Yang pertama, latar belakang studi kasus. Proyek pembangunan terminal Pelabuhan Terpadu di Kota Maritim dirancang untuk meningkatkan kapasitas logistik dan daya saing perdagangan laut. Namun, proyek ini memiliki banyak risiko, mulai dari keterlambatan konstruksi, konflik dengan masyarakat lokal, risiko lingkungan, hingga kesalahan desain teknis. Oleh karena itu, dilakukan penilaian risiko menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi dan wawancara. Yang kedua ada tujuan wawancara dan observasi. Tujuannya yaitu mengidentifikasi risiko non-teknis dari perspektif stakeholder, mengeksplorasi masalah sosial budaya atau sosbud, serta menilai efektivitas komunikasi proyek. Lalu kami menentukan waktu dan tempat pelaksanaannya, yaitu hari Jumat tanggal 13 Juni 2025. Waktu pelaksanaannya pukul 9 sampai 2 waktu Indonesia Barat. Tempat observasi ruang rapat online via Google Meeting. Next. Yang berikutnya adalah pertanyaan wawancara. Pertanyaan pertama untuk manajer proyek, yaitu Sylvia Ayu Larasati. Apa saja resiko non-teknis yang paling berdampak menurut Anda dalam pelaksanaan proyek ini? Dan yang pertanyaan kedua, bagaimana cara tim manajemen proyek mengantisipasi resiko tersebut agar tidak mengganggu progres? Lalu untuk ahli lingkungan hidup, yaitu Monica Juniarti, pertanyaan pertama adalah dari hasil observasi dan studi lapangan, resiko ekologis apa yang paling mendesak? Lalu pertanyaan kedua adalah apa langkah responsif proyek dalam mengelola dampak ekologis tersebut? Lalu yang ketiga ada tim AMDAL yang dipegang oleh Muhammad Abdul Ghafur. Pertanyaan pertama adalah apa isu sosial budaya lokal yang dominan diperoleh melalui diskusi dengan masyarakat? Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana tim AMDAL merekomendasikan proyek untuk mengatasi kekhawatiran budaya ini? Selanjutnya ada di Dinas Perhubungan yaitu Aisyah Dwi Ayu. Pertanyaan pertama ada hambatan regulatif apa yang paling sering muncul selama koordinasi dengan proyek? Pertanyaan kedua ada langkah praktis apa yang Dinas Perhubungan ambil untuk memperlancar pelancaran akses laut? Selanjutnya ada perwakilan masyarakat Pulau Maritim yaitu Ahmad Fauzi. Pertanyaan pertama, apa dampak sosial dan ekonomi yang paling dirasakan masyarakat sejak kegiatan proyek dimulai? Pertanyaan kedua yaitu apa harapan masyarakat terhadap bentuk partisipasi yang ideal dalam proyek? Baik, dari hasil beberapa pertanyaan tersebut ada beberapa kesimpulan dan hasil jawaban dari wawancara. Termasuk saya sendiri, Sylvia Larsati selaku jabatan sebagai manajer proyek, di mana pertanyaan menanyakan mengenai risiko dampak dalam proyek dan bagaimana antisipasinya. Hasil wawancaranya, risiko non-teknis yang menjadikan masalah komunikasi dan cuaca ekstrim tidak menentu, dan kurangnya pemahaman dari masyarakat sekitar terhadap pembangunan terminal. Mitigasi yang dilakukan koordinasi secara mingguan antar vendor dan subkontraktor, dan menyediakan buffer stok, juga mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar. Kerusakan ekosistem menjadi permasalahan ekologis yang mendesak. Ekosistem laut menjadi terganggu dan bisa mengalami kerusakan hingga pencemaran. Mitigasi yang dilakukan ialah memasang geotekstil tube, memberikan zona larangan di sekitar
ekosistem laut dalam musim tertentu, serta melakukan pemantauan di sekitar biota laut untuk memastikan bahwa biota laut dan air tidak tercemar. Kemudian, saya dari tim Amdal akan menjawab pertanyaan tadi. Isu sosial budaya lokal yang dominan di kota maritim yaitu kekhawatiran masyarakat sekitar tentang perubahan tradisi lokal, serta ancaman terhadap akses lahan adat untuk dipergunakan sebagai tambatan perahu kecil. Mitigasi yang dilakukan adalah mendirikan forum konsultasi secara berkala dan menyusun panduan budaya proyek agar tidak mengganggu tradisi sosial budaya yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sekitar. Baik, kemudian untuk Dinas Perhubungan saya sendiri untuk hasilnya adalah hambatan regulatif yang sering muncul, yaitu tidak selaras antara jalur navigasi dengan rute proyek serta perizinan dokumen penggunaan zona laut yang belum selesai. Mitigasi yang dilakukan adalah mensosialisasi serta menata ulang rute jalur pelayaran lokal serta memfasilitasi pelayanan dan mempercepat SK atau surat keputusan yang akan berlaku. Selanjutnya yaitu perwakilan masyarakat Pulau Maritim, yaitu saya sendiri Ahmad Fauzi. Dari pertanyaan sebelumnya di slide yang dijelaskan Yogi, dampak sosial, ekonomi, serta penanganannya itu bagaimana. Jadi hasil wawancaranya itu dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar, yaitu akses nelayan yang menjadi terbatas. Mitigasinya yang dilakukan ialah dibuatkan tempat pengaduan, yaitu grup WhatsApp, untuk menampung saran atau kritik mengenai sosial dan lingkungan. Next. Baik, moderator ini merangkum 5 poin mitigasinya. Yang pertama untuk manajemen proyek. Jadi untuk koordinasi mingguan antar vendor dan subkontraktor, kemudian menyediakan stok material cadangan di lokasi strategis, kemudian sosialisasi masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, ahli lingkungan hidup, yakni memasang geotekstil, tube, kemudian zona larangan kerja, dan memantau kualitas air laut secara berkala. Kemudian yang ketiga, ini ada tim AMDAL, forum konsultasi berkala dengan tokoh adat dan nelayan, serta menyusun panduan budaya proyek. Ketiga, ada Dinas Perhubungan, sosialisasi dan penataan ulang jalur pelayaran lokal dengan memfasilitasi perizinan satu pintu dengan instalasi terkait serta mempercepat proses penerbitan surat keputusan perizinan. Kelima, ada perwakilan masyarakat, pembentukan Dewan Wakil Nelayan dengan manajemen proyek, sedia kanal pengaduan. Next. Ada analisis tematik dari proyek pembangunan di kota maritim ini. Yang pertama itu ada risiko sosial, yaitu berdampak pada nelayan dan akan mengakibatkan nelayan kehilangan akses ke laut dan menurunnya hasil tangkapan. Kurangnya pelibatan masyarakat juga memicu keresahan. Solusinya yaitu membuat forum warga dan jalur pengaduan untuk menampung keluhan. Ini bisa dilakukan dengan bentuk WA group. Yang resiko kedua yaitu resiko budaya. Tradisi nelayan dan penggunaan lahan adat terganggu oleh aktivitas proyek. Masyarakat khawatir nelayan-nelayan lokal akan terabaikan. Solusi yang disarankan yaitu melibatkan tokoh adat dan membuat susunan panduan budaya proyek. Yang ketiga ada risiko komunikasi. Kurangnya koordinasi antara pihak proyek dan minimnya sosialisasi menyebabkan miskomunikasi. Solusinya yaitu melakukan rapat rutin antara vendor dan buka komunikasi dua arah dengan masyarakat. Baik, dari analisis tematik tersebut dapat dilihat ada rangkupan mengenai tentang risiko sosial, risiko budaya, dan risiko komunikasi. Ketiga tersebut untuk dalam risiko sosial, poinnya adalah nelayan kehilangan akses laut tentunya. Dan yang kedua, hasil tangkapan ikan pun pastinya menurun. Dan yang ketiga, masyarakat akan adanya kekurangan memahami proyek, yaitu suatu mitigasi membentuk forum warga untuk sosial rutin. Dan untuk resiko budaya dari hal ini, ya ini ada tradisi lokal terganggu oleh proyek pastinya,
Yang kedua, kekhawatiran terhadap suatu lahan adat. Dan yang ketiga, kearifan lokal kurang dihormatin. Dan resiko komunikasi, untuk resiko komunikasi antar kontraktor belum efektif, terus koordinasi antara mitigasi belum selaras, minim komunikasi dengan masyarakat. Mitigasinya rapat koordinasi komunikasi terbuka. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Semoga analisis risiko ini memberi kita panduan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Mari kolaborasi untuk eksekusi yang solid, karena manajemen risiko bukanlah hambatan, tapi peta menuju kesuksesan. Kami kelompok 1 MB4C pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.